Semuanya, kembali lagi bersama saya Ruben Tanggung Wisman, kelas 12 Mei 3, absen 30. Pada hari ini, saya akan membahas dan menganalisa pertumbuhan kecambah saya yang saya sirami dengan air micin, air sumur, air teh, dan air cucian beras. Mari disimak baik-baik. Kalian tahu mengapa pada hari pertama dan kedua belum terjadi pertumbuhan? Karena pada saat saya menanam kecambah, saya tidak merendam bijinya selama semalaman dahulu, sehingga hormon gibberellin yang ada pada biji belum aktif dan memerlukan waktu 2 hari agar hormon gibberellin dapat aktif dengan kadar air sedikit di tempat tumbuh. Perendaman dilakukan untuk merangsang hormon gibberellin pada tumbuhan agar biji dapat melakukan pertumbuhan seperti menumbuhkan akarnya pada tahap awal, atau untuk mengaktifkan hormon gibberellin pada tumbuhan yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Berikut grafik pertumbuhannya. Mengapa terjadi lonjakan grafik pada hari keempat hingga hari ketujuh? Karena pada hari keempat saat saya bawa pulang ke rumah saya dan saya sirami dengan air yang berasal dari rumah saya menemukan hal yang mengejutkan, di mana kecambahnya tumbuh dengan sangat cepat. Lonjakan grafiknya dapat kita lihat hingga hari ketujuh. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas air berbanding lurus dengan kelajuan dan kualitas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kualitas air memiliki dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu sekian dari penjelasan tentang mengapa pada mulai hari keempat hingga hari ke-7 grafik pertumbuhannya melonjak dan kualitas pertumbuhannya meningkat. Dalam waktu singkat dia bisa tumbuh dengan cepat dan menjadi tinggi. Nah, jika ada yang bertanya, mengapa grafiknya berbeda? Kenapa yang grafik yang air sumur biasa dia paling baik, sementara yang air beras dan air teh di bawah dia? Namun air beras dan air teh ini memiliki perbedaan yang sedikit. Dan mengapa yang air micin itu tidak mengalami pertumbuhan sama sekali? Nah, untuk jawabannya simak penjelasan berikut. Penjelasan mengapa grafiknya berbeda-beda karena sudah jelas di sini didapat bahwa air sumur biasalah yang memiliki kandungan zat hara, zat organik dan mineral yang paling banyak. Lalu kedua dimiliki oleh air beras, ketiga oleh air teh, dan keempat oleh air micin. Nah, dan berdasarkan survei lapangan yang saya dapatkan, rata-rata mengatakan bahwa air beras lagi tumbuhnya paling cepat dan panjang. Namun, setelah saya analisa kembali, ternyata air beras yang dimiliki oleh teman-teman saya adalah air beras baru atau fresh, dan mereka rajin sekali dalam mengganti air berasnya. Nah, berbeda dengan saya yang kurang rajin menggantikan air berasnya, sehingga air beras yang saya sirami ke kecambah adalah air beras yang sudah membusuk. Nah, air beras yang sudah membusuk dapat kita ketahui dari bau yang ditimbulkan oleh air beras. Maka dari itu, sering-seringlah mengganti air beras agar air beras yang kita berikan ke tanaman itu merupakan yang fresh, bukan yang sudah membusuk. Lalu, seperti yang kita ketahui bersama, proses pembusukan merupakan proses penguraian dan pencernaan zat-zat organik serta unsur hara. Sehingga otomatis jika air berasnya membusuk, maka dapat dipastikan zat-zat unsur hara dan mineral berkurang akibat dicerna oleh bakteri yang berkembang biak di air beras. Dan karena hal tersebut, jumlah unsur hara dan mineral yang terdapat pada air beras menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan air sumur,
sehingga didapat bahwa air sumur lebih unggul kualitasnya dibandingkan air beras. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan tentang mengapa pada kondisi kali ini air sumur lebih unggul daripada air beras. Nah, jika ada yang bertanya seperti, lantas mengapa seperti air micin itu dia tidak dapat tumbuh, bahkan tidak tumbuh sama sekali? Nah, untuk penjelasannya, simak penjelasan berikut ini. Nah, dalam kasus ini, mengapa di kecambah yang disirami air micin tidak tumbuh sama sekali? Dikarenakan micin atau monosodium glutamat ketika dilarutkan dengan air akan menghasilkan larutan yang bersifat asam. Dan seperti yang kita tahu, bahwa lingkungan yang bersifat asam tidak dapat mendukung makhluk hidup untuk bertumbuh dan berkembang. Bahkan, larutan asam juga menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Maka dari itu, ketika biji kecambah berada pada lingkungan yang bersifat asam, tidak dapat tumbuh karena hormon gibberellin tidak teraktivasi oleh zat yang bersifat asam, karena dapat merugikan dan merusak organisme sel tumbuhannya sendiri akibat menerima zat yang bersifat asam. Hormon gibberellin teraktivasi jika zat yang merangsang aktivasinya merupakan zat yang dapat mendukung tumbuh kembang pada tanaman. Salah satu caranya adalah seperti dengan merendam biji kecambah semalaman dengan air. Kan karena air itu juga merupakan zat yang mendukung tumbuh kembang pada tanaman, bahkan menjadi asupan utama bagi tanaman untuk tumbuh. Bagaimana teman-teman tentang penjelasan dan analisis saya tentang tumbuh kembang kecambah saya? Apakah bisa dipahami dan dimengerti dengan baik? Jika bisa, syukurlah. Jika tidak bisa, tonton video ini sekali lagi sampai paham. Nah, cukup sekian pembahasan saya pada hari ini tentang tumbuh kembang kecambah saya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa sharekan video ini ke teman-teman semua. Berikan like, komen, dan subscribe. Makasih guys.